Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anissa Dewi Alfiani, Vini Dwi saya sendiri, dan Andriansyah ingin mempresentasikan siklus informasi akuntansi produksi guna memenuhi tugas sistem informasi akuntansi dari dosen pengampu Juli Ismanto. Siklus informasi produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Kegiatan siklus produksi. Arus informasi yang datang dari siklus pengeluaran adalah siklus pengeluaran menerima informasi tentang kebutuhan akan bahan mentah, siklus pendapatan menerima informasi dari siklus produksi tentang barang jadi yang tersedia untuk dijual, siklus penggajian menerima informasi tentang tersedianya tenaga kerja, buku besar, dan sistem pelaporan menerima informasi tentang harga pokok produksi, peran SIA dalam siklus produksi, bauran produksi, produk apa yang ingin diproduksi, penetapan harga produksi, berapa HPP sampai produk selesai dibuat, alokasi dan perancangan sumber daya. Contohnya, apakah membuat atau membeli? Apakah jika akan membeli produk lalu dijual atau membuat atau memproduksi tersendiri lalu dijual? Manajemen biaya merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Prosedur siklus produksi. Fungsi ketiga dari SIA adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Dalam siklus produksi, informasi biaya adalah dibutuhkan oleh para pemakai internal dan eksternal. Kebanyakan sistem akuntansi biaya awalnya telah didesain untuk memenuhi permintaan pelaporan keuangan. Fungsi kedua dari SIA dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup, untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi. Semua produksi dan perolahan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Aktivitas siklus produksi. Berikut data flow diagram. Untuk data flow diagram selanjutnya akan diteruskan oleh Anissa, rekan saya. Untuk Anissa, dipersilakan. Terima kasih. MRP adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem MRP 2 sering disebut sebagai push manufacturing karena barang diproduksi sebagai ekspektasi atas permintaan pelanggan. Sistem produksi just in time sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang diproduksi sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan. Tujuan produksi JAT adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 4. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dari siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Akuntansi biaya dalam lingkup manufaktur memiliki alur proses tersendiri. Total biaya operasi terdiri atas 2 elemen, yakni biaya manufaktur dan biaya komersial. Biaya manufaktur juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik. Biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, keduanya disebut biaya utama.
Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik keduanya disebut biaya konversi. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produksi. Operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda dengan di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini berkaitan dengan TI yang dipakai penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi. Contoh robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing. CAM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Overhead pabrik juga disebut overhead manufaktur. Beban manufaktur atau beban pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang diperlukan untuk penyelesaian suatu produk, tetapi diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung. Karena bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri langsung ke konstruksi atau komposisi dari produk jadi. Sistem perhitungan biaya dibedakan menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut. A. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, job ordering costing. Suatu bisnis yang di dalam operasinya didasarkan atas proses memproduksi suatu produk yang sangat banyak dan berbeda satu dengan yang lainnya. Produk khusus atau yang dibuat menurut pesanan termasuk di dalam kategori ini. Termasuk juga bisnis yang menyediakan produk yang berbeda kepada setiap pelanggan. Dalam sistem perhitungan ini, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Tiap-tiap pesanan diidentifikasikan secara terpisah sehingga mudah untuk dibedakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adriansah. Terima kasih. Dan yang kedua, B. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Dalam perusahaan manufaktur, produksi dapat terjadi di beberapa departemen. Setiap departemen melakukan suatu operasi tentu yang mengarah pada penyelesaian produk. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik umumnya dibebankan ke departemen produksi. Akan tetapi, jika suatu departemen dibagi menjadi beberapa pusat biaya, perhitungan biaya berdasarkan proses tetap dapat digunakan selama unit-unit produk yang dihasilkan dalam pusat biaya selama periode tersebut masih bersifat homogen. Suatu produk dapat berpindah di berbagai departemen dalam suatu manufaktur dengan berbagai cara. Ada 3 bentuk aliran produksi fisik yang berhubungan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses adalah 1. Aliran produk berurutan. Dalam aliran produk berurutan, setiap produk diproses dalam urutan langkah-langkah yang sama. 2. Aliran produk paralel. Dalam aliran produk paralel, bagian tertentu dari pekerjaan secara simultan dan kemudian disatukan dalam satu atau lebih proses final untuk diselesaikan dan ditransfer ke barang jadi. Dan yang ketiga, aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif, produk berpindah ke departemen-departemen berbeda dalam satu pabrik, bergantung pada produk final yang dihasilkan. Siklus produksi di dalam perusahaan melibatkan beberapa fungsi, diantaranya 1. Fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massa, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Fungsi penjualan melayani order dari langganan berdasarkan penyediaan produk jadi yang ada di gudang. 2. Fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan pemerintah produk bagi fungsi-fungsi
yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang besar, fungsi produksi biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Dalam pembuatan order produksi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dalam dokumen yang disebut surat order produksi. Surat order produksi ini dilampiri dengan surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. 3. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Rencana produksi dituangkan oleh fungsi ini dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. 4. Fungsi gedung. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digunakan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. 5. Fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya per head pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam kartu harga pokok produk. Biaya per head pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Sekian dari presentasi ini dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.